أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu latihan membaca Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah, dan kita telah sampai di ayat ke-22 ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa ya, setelah kita membacakan satu ayat secara lengkap ya di ayat ke-22 ini, maka kita akan menjelaskan bagaimana cara membacanya, kata demi katanya, agar teman-teman bisa mengikuti di rumah ya. Baik, kita mulai dengan kata pertama, alladzi. Ya, perhatikan alladzi ya. Ini satu kata yang memiliki kaidah di dalam membacanya ya. Yang pertama kita lihat di sini ada kata atau huruf pertamanya, yaitu huruf alif ya. Huruf alif kemudian bertemu dengan lam yang memiliki tasdid, maka langsung melebur ya ke dalam huruf lam. Alladzi ya, langsung masuk alladzi ya. Kemudian huruf dzi dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Maka dzi wajib dipanjangkan 2 harokat. Contohnya alladzi, ladzi. Jadi seperti di ayun ya, di ayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Alladzi ja'ala, ja'ala 1 harokat ya. Ja'ala lakumu ya, lakumu ini juga 1 harokat. Kemudian huruf mu yang di ujung bertemu dengan huruf alif lam ya, lamnya berharokat sukun, maka huruf mu ini langsung melebur masuk ke huruf lam. Contohnya ja'ala lakumul ya, lakumul langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Tidak, ini alif di sini alif yang tidak dibaca ya, karena dia seperti huruf penyambung ya, hamzah wasol atau huruf penyambung antara kata lakumul dengan huruf al-ardo. Alladzi ja'ala lakumul ardo, lakumul ya, lakumul ardo, huruf ra sukun, ardo, firasya ya. Kemudian huruf firo ya, ro di sini huruf ro dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya, di depan huruf ro, maka huruf ro wajib dibaca dipanjangkan 2 harokat. Lakumul arda firasya ya. Kemudian huruf sya berharokat tanwin atau berharokat an ya, harokat an bertemu dengan wawu yang berharokat tasdid atau berharokat penekanan. Ini ya tandanya seperti ada ya gerigi ini ya di atas ini. Maka huruf sya ini langsung masuk melebur ke huruf waw, ditahan dan ditekan ya. Contohnya firasyaw, firasyaw ya, firasyaw wasa. Kemudian huruf wa-nya tidak dibaca 2 harokat ya, meskipun ada alif di depan,
Karena di depan huruf wa terdapat lam yang setelah itu ada huruf sin yang ada tasdidnya ya, atau tanda penekanannya. Maka huruf wa langsung masuk ke huruf sin. Contohnya firasyan was ya. Firasyan was ya, langsung masuk ke huruf sin. Tidak wa ash ya atau wa as, tidak ya, tapi langsung wa was. Oke. Nah, kita lihat lagi. Lakumul arda firasyan was sama ya. Kemudian huruf ma, perhatikan. Huruf ma dibaca 6 harokat karena di atasnya ada garis tanda 6 harokat ya. Ini ya, perhatikan ya. Kalau bisa dihafal tanda 6 harokat ini ya, garisnya harus diingat ya. Garis tebal yang panjang seperti ini tanda bacaan 6 harokat, panjang 6 harokat. Contohnya firasyan was-samaa'a binaa'a ya. Was-sama, jadi panjang 6 harokat. Kemudian dibaca ya. Ini huruf a atau hamzah. Was-samaa'a binaa ya. Kemudian huruf na. Ini huruf na ya, perhatikan. Juga dibaca 6 harokat ya, karena tandanya sama, garis 6 harokat ya. Was-samaa'a binaa'a ya, jadi na harus dipanjangkan 6 harokat. Kemudian huruf a yang berharokat a, tanwin atau harokat an di sini, kalau berhenti tidak dibaca wabinaan, tapi dibaca wabinaa ya. Kenapa demikian? Karena teorinya seperti itu. Nanti lihat penjelasannya di video-video yang lain ya. Tapi untuk kali ini, untuk lebih memudahkan teman-teman ya, cuma khusus harus mengikuti saja, atau tinggal mengikuti saja bagaimana cara membacanya ya. Kalau berhenti maka dibaca wabinaa, bukan wabinaan ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Jadi kalau mendapatkan tanda huruf a atau hamzah berharokat an, maka kalau matikan atau dimatikan atau dihentikan maka dibaca a, bukan an. Contohnya tadi ya. Firasyan was-samaa'a binaa'a ya, bukan wabinaan tapi wabinaa'a ya. Jelas ya? Tinggal mengikuti cara bacanya saja ya, agar teman-teman bisa juga ikut membaca di rumah ya. Baik, kemudian wa anzala minas sama ya, kemudian wa anzala. Huruf a ini perhatikan bertemu dengan huruf nun sukun, maka harus didengungkan ya, ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat, kemudian didengungkan. Wa anzala ya. Wa anzala, wa anzala ya, jelas ya. Baik. Kemudian huruf minas sama ya, minas ya, huruf na ini langsung masuk melebur ke huruf sa karena ada tanda tasdidnya ya. Maka kita baca minas sama ya, minas sama, minas sama ya. Kemudian huruf ma lagi dibaca 6 harokat ya, karena ada tanda 6 harokat ya, sama 1, 2. Kemudian yang ini juga dibaca 6 harokat ya. Wa anzala minas samaa'i ma ya, minas samaa'i. Kemudian huruf ma lagi dibaca 6 harokat ya, seperti ini ya, tandanya sama ya. Minas samaa'i ma'an fa'akhraja ma'an ya. Kemudian huruf an bertemu dengan huruf fa ya, huruf harokat tanwin ini ya, harokat an bertemu dengan huruf fa, maka harus ditahan dan didengungkan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Contohnya minas samaa'i ma'an fa'akhraja ma'an ya, jadi harus ditahan dan didengungkan ya. Ma'an fa'akhraja
fa akhraja, ya huruf kha sukun ya, perhatikan. Fa akhraja. Nah, kemudian lihat lagi, kita lihat huruf berikutnya atau kata berikutnya. Fa akhraja bihi. Nah, lihat lagi huruf bihi. Hi di sini dibaca dipanjangkan 2 harokat ya. Karena di bawahnya huruf hi terdapat alif kecil ya. Alif kecil adalah tanda 2 harokat, maka dibaca bihi, dipanjangkan 2 harokat ya huruf hi-nya. Fa akhraja bihi minas samarati. Ya, minas ya. Kemudian huruf na langsung masuk melebur ke huruf tha ya. Karena terdapat tanda tasdid ya di sini, perhatikan. Maka langsung dibaca bihi minas samarati. Bihi minas samarati ya, minas samarati. Nah, minas ya langsung ditekan ya, ditahan di huruf tha-nya ya, minas sama ya. Kemudian huruf ro di sini, perhatikan, di atasnya terdapat alif kecil, maka huruf ro wajib dipanjangkan 2 harokat ya, karena huruf alif kecil ini adalah tanda 2 harokat ya. Bihi minas samarati. Nah, rizqan lakum. Huruf za sukun, rizqal. Kemudian huruf qa berharokat an, jadi dibaca qon. Tapi dia tidak dibaca qon karena di depannya terdapat huruf lam yang berharokat tasdid atau harokat penekanan ya. Maka huruf qa langsung masuk melebur ke huruf lam yang berharokat tasdid. Maka dibaca rizqal, bukan rizqan tapi rizqal lakum. Rizqal lakum minas samarati rizqal lakum ya. Rizqal lakum. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa diikuti saja. Untuk teori lebih detailnya nanti tinggal melihat bagaimana pelajaran tajwid. Tapi khusus ini agar teman-teman bisa lebih mudah untuk langsung praktek, langsung latihan membaca Al-Quran ya, tanpa mempelajari lebih dalam lagi tentang tajwid-tajwidnya. Cukup kita ikuti saja cara bacanya agar teman-teman mudah ya ketika mau mulai belajar membaca Al-Quran ya. Jadi tanpa harus mempelajari lebih sulit lagi, cukup dengan mengikuti cara bacanya ya yang saya contohkan. Oke? Minas samarati rizqan lakum. Kemudian fala ya, fala la dibaca 2 harokat di sini karena di depan huruf la ini ya terdapat alif ya, maka la harus dipanjangkan 2 harokat. Fala taj'alu ya, taj'alu huruf ja berharokat sukun. Nah, maka huruf ja ini harus dibaca pantul atau dipantulkan karena huruf ja adalah huruf qalqalah atau huruf pantul ya. Kalau berharokat sukun ya, maka dibaca taj, jadi agak dipantulkan. Fala taj'alu. Nah, kemudian huruf lu di sini, perhatikan, dibaca 2 harokat huruf lu-nya ini karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati ya, dan juga di depannya terdapat alif. Alif ini alif yang tidak perlu dianggap atau tidak perlu dibaca ya, karena dia hanya kaidah penulisan. Fala taj'alu. Kemudian lillahi ya. Huruf li, huruf lafzul jalalah ini dibaca tipis ya, lillahi, bukan lillahi tapi lillahi ya. Huruf li yang di sini melebur langsung masuk ke huruf lam atau la yang ini ya, yang berharokat tasdid dan dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya, maka dibaca tipis lillahi ya, bukan lillahi tapi lillahi ya. Kemudian aldadau, kemudian huruf alif lagi bertemu dengan nun sukun, maka harus ditahan dan didengungkan 2-3 harokat. Fala taj'alu lillahi aldadau. Kemudian huruf da di sini setelah huruf nun sukun terdapat alif di depannya, maka da di sini dibaca dipanjangkan 2 harokat ya, harus dipanjangkan 2 harokat.
Andadau. Andadau. Kemudian huruf da yang di sini berharokat an. Bertemu dengan huruf waw sukun, waw tasdid, maka da di sini melebur ke huruf waw berharokat tasdid atau penekanan ini. Contohnya andadau. Langsung masuk ke huruf waw ya. Andadau wa antum. Wa antum. Huruf alif bertemu dengan huruf nun, bertemu dengan nun sukun, maka harus ditahan dan didengungkan kurang lebih 2-3 harokat. Andadau wa antum. Wa antum ya. Kemudian wa antum ta'lamun ya, perhatikan huruf ain sukun ya. Ta'lamu. Ta'lamu ya. Kemudian huruf mu di sini dibaca dipanjangkan 4-5 harokat. Kenapa? Karena di depan huruf ma atau mu ini terdapat waw sukun ya, sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentian di sini adalah huruf na. Ya, kalau bertemu seperti ini maka harus dipanjangkan 4-5 harokat. Contohnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oke, seperti itu ya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai penutup kita baca lagi dari awal tadi ya, agar bisa lebih memahami lagi ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik, sobat menggaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita dan juga memudahkan kita untuk bisa lancar membaca Al-Qur'an. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.